Manusia diciptakan alien? Waktu saya SMU dulu, saya pernah berpikir membayangkan kalau alam semesta ini ada di dalam semacam akuarium yang ada di rumahnya Tuhan. Kita nggak akan bisa mencapai ujung akuarium itu karena berjarak jutaan tahun cahaya. Kita ini adalah peliharaan Tuhan dalam rumahnya, dan Tuhan mengamati kita setiap hari sebagaimana layaknya kita memelihara ikan di dalam akuarium. Sebesar itulah alam semesta kita. Tapi pemikiran saya semacam itu segera menemukan tantangannya. Jika alam semesta ada di dalam akuarium rumah Tuhan, lantas seberapa besar rumah Tuhan? Apa yang ada di halaman rumah Tuhan? Bagaimana di luar rumah Tuhan? Langit di rumah Tuhan? Ujung langitnya rumah Tuhan? Dan sebagainya. Ngaco juga ya. Beberapa tahun silam saya menonton siaran National Geographic tentang bukti-bukti keberadaan alien di masa lampau. Itu seru. Poinnya begini. Kalau kita mengikuti teori evolusi Darwin bahwa manusia berasal dari kera, ada yang namanya missing link. Missing link atau jalur yang hilang itu adalah hilangnya link atau kaitan berupa lompatan evolusi kera menjadi Homo sapien atau manusia berakal budi. Bagaimana mutasi itu bisa terjadi? Logikanya, kalau kita mengikuti teori Darwin, suatu hari nanti kera-kera yang ada sekarang akan berevolusi menjadi makhluk yang berakal budi seperti kita. Nggak cuma kera, mungkin binatang-binatang lain juga demikian. Nah, pasti ada intervensi entah dari mana yang membuat lompatan besar di link yang hilang itu. Ada satu teori yang berusaha menjawab itu sebagai alien. Ya, di masa lampau ada alien yang datang ke dunia kita dan menjadikan kera-kera yang ada di dunia ini berakal budi dengan menaruh gen mereka lewat rekayasa genetika yang mereka lakukan kepada kera-kera itu, sehingga lahirlah kita umat manusia. Tujuannya apa? Teori itu mengatakan bahwa kita dijadikan budak mereka untuk mengerjakan sesuatu di dunia ini demi kepentingan dunia mereka. Namun karena gagal, mereka memutuskan untuk meninggalkan kita dan menunggu waktu yang tepat supaya kita berkembang, dan suatu hari nanti mereka akan datang untuk memanen kita. Teori ini begitu menarik buat saya karena National Geographic itu menunjukkan bukti-bukti keberadaan peradaban tinggi yang tersebar di seluruh dunia yang menunjukkan bahwa mungkin memang di masa lalu ada suatu peradaban alien yang hidup di dunia kita. Bahkan jejak-jejak alien itu ada di dalam Alkitab yang kita miliki sekarang. Alien yang menciptakan kita itu disinyalir berukuran raksasa, berwujud seperti kita manusia biasa. Nah, dari situlah pemahaman akan manusia adalah citra atau gambaran Allah didapat. Karena yang ditanamkan lewat rekayasa genetika ke kita adalah gen mereka sendiri. DNA alien yang dipadukan dengan kera-kera yang ada di bumi ini. Para alien ini kita menyebutnya sebagai dewa-dewi yang hidup di antara kita. Mereka memiliki kerajaan di bumi ini dengan satu pimpinan tertinggi, itulah pemimpin para dewa. Dewa-dewi ini sifatnya sama seperti kita, manusia. Ada yang jahat, ada yang bandel, ada yang baik, ada yang mengayomi, ada yang berintrik, dan sebagainya dengan kekuatan teknologi mereka, yang kita kenal sebagai kekuatan para dewa. Salah satunya yang tak terhindari, sifat mereka adalah mereka menikahi anak manusia juga. Lahirlah persilangan antara dewa dan manusia, semacam legenda Hercules. Di dalam Alkitab juga mencatat sebagai makhluk-makhluk raksasa itu. Tentang makhluk raksasa ini, jejak-jejaknya juga kita bisa dapatkan pada bangunan-bangunan kuno yang berukuran raksasa, seperti misalnya piramida di Mesir. Bagaimana batu-batu sebesar itu bisa tersusun rapi
untuk apa, dan sebagainya. Karena kelakuan para dewa yang menikahi para manusia ciptaannya ini membuat murka pemimpin mereka yang mungkin kita sembah sebagai Tuhan atau dewa tertinggi. Karena murkanya itu, ia pun menghukum umat manusia dengan air bah. Kita mengenalnya dengan kisah Bahtera Nuh. Kisah air bah ini ternyata tidak hanya tercatat sebagai mitologi kaum Yahudi, namun juga tersebar di seluruh dunia. Kebudayaan Inka atau Maya, saya lupa, pun mencatat kisah air bah ini. Air bah dalam kisah Bahtera Nuh menceritakan murkanya pemimpin para dewa itu dan hendak memusnahkan semua yang ada di bumi ini. Namun dia merasa sayang juga kepada Nuh, maka disuruhlah Nuh membangun kapal besar. Nah, kapal besar itu ada teori yang mengatakan sebenarnya adalah pesawat dengan teknologi alien. Dengan air bah itu, maka masa bumi dikuasai alien telah berakhir. Mereka pergi meninggalkan kita, dan kita umat manusia membangun dari sisa-sisa yang ditinggalkan oleh mereka. Apakah suatu hari mereka akan kembali? Entahlah. Gambar-gambar prasejarah yang diukir manusia di banyak kebudayaan kuno umumnya juga menampilkan gambaran orang-orang raksasa, manusia berkepala macam-macam, makhluk yang bisa terbang, yang kita sebut sebagai malaikat, peperangan di angkasa, dan lain sebagainya. Walau mereka menggambarkannya tidak sama, tapi ide yang sama selalu muncul dalam setiap kebudayaan kuno yang tersebar di seluruh dunia. Oh, satu lagi. Yang ini hanya pemikiran saya saja. Anggapan bahwa Tuhan berbicara lewat hati nurani kita, bahwa Tuhan hidup di dalam diri kita, Tuhan berkomunikasi lewat hati kita, sebenarnya itu bisa terjadi karena lewat gen atau DNA Tuhan yang ada dalam diri kita yang mengalir dari makhluk alien itu. Mungkin gen itu sebenarnya teknologi alien yang kita sendiri belum mengerti, semacam teknologi wireless yang sekarang kita kenal. Lewat telepati, komunikasi antar sel itu pun mungkin teknologi alien sebagai cara berkomunikasi mereka. Saya berpikir, semua itu masuk akal sebagai sebuah teori ilmu pengetahuan bagaimana menjelaskan fenomena jejak-jejak kebudayaan masa lalu yang belum terjawab oleh sains. Tapi buat kita, saya mau mengajak ke pertanyaan ini. Andai ternyata benar bahwa kita ini keturunan Adam dan Hawa, sebagai manusia pertama hasil rekayasa genetika alien yang ada di bumi ini, dan kita sungguh ciptaan alien, bagaimana dengan iman kita? Apakah alien ini adalah Tuhan yang kita imani selama ini? Sebenarnya pertanyaan itu terlalu mudah untuk dijawab. Saya sendiri akan mengatakan bahwa ya, bisa jadi saya memang makhluk eksperimental alien, saya diciptakan oleh alien. Tapi Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang menciptakan alien dan yang tiada diciptakan lagi. Tuhan Sang Kausa Prima, penyebab utama. Tapi ada pertanyaan menarik lainnya. Bagaimana dengan Yesus? Siapakah Yesus bagi kita bila kita ini sungguh ciptaan alien? Kita mempercayai Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dan jalan menuju Bapa. Bagaimana dengan alien andai mereka datang ke bumi ini? Apakah Yesus berlaku juga untuk mereka? Apa pendapatmu?